Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dengan anggota Desi Rahman Daluta Dinda Fadilah Rahim Sri Pandami. Tugas kami yaitu penentuan kos produk dan manajemen biaya di lingkungan industri maju. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan mengapa jika perusahaan hanya menggunakan unit base cost driver untuk membebankan biaya overhead pabrik akan berakibat pada perhitungan kos produk yang tidak akurat. Menjelaskan mengapa sistem penentuan sistem kos berbasis aktivitas, activity based costing system, dapat menghasilkan perhitungan kos produk yang akurat. Memberikan deskripsi rinci tentang sistem penentuan kos berbasis aktivitas. 4. Menjelaskan kapan sistem penentuan kos berbasis aktivitas perlu digunakan. 5. Menguraikan bagaimana sistem manufaktur just in time, JIT, mengubah konsep dan praktik dasar biaya yang selama ini digunakan dalam lingkungan manufaktur yang konvensional. Mengapa unit BASED cost DRIVER bermasalah? Unit base cost driver tidak dapat digunakan sebagai dasar alokasi biaya overhead secara akurat dan adil. Biaya OVERHEAD yang tidak terkait dengan unit produk. Pembebanan biaya overhead kepada objek biaya dengan hanya menggunakan unit base cost driver menyebabkan terdistorsinya kos produk. Derajat keragaman produk. Apabila produk yang dihasilkan mengkonsumsi overhead dalam porsi yang berbeda, maka perusahaan tersebut memiliki keragaman produk, product diversity. Ada beberapa penyebab maka produk tersebut mengkonsumsi aktivitas overhead yang berbeda, yaitu adanya perbedaan ukuran produk, product size, kompleksitas produk, jam setup, dan lain-lain. Konsep dasar penentuan kos produk berbasis aktivitas, Activity BASED Product Costing. Sistem penentuan kos produk berbasis aktivitas, ABC, adalah sebuah sistem yang pertama kali menelusuri biaya aktivitas kepada produk. Perbedaan pokok ABC dengan sistem konvensional adalah pada sifat dan jumlah cost driver yang digunakan. ABC menggunakan unit base dan non-unit base, dan umumnya jumlah cost driver yang digunakan jauh lebih banyak dibandingkan unit base cost driver yang digunakan oleh sistem konvensional. Langkah 1. Penggolongan aktivitas dan perhitungan tarif. Tahap pertama penentuan kos berbasis aktivitas adalah mengidentifikasi aktivitas yang terkait, menghubungkan biaya dengan setiap aktivitas, untuk menentukan besarnya biaya setiap aktivitas, dan mengelompokkan biaya sesuai dengan homogenitasnya ke dalam kelompok biaya sejenis. Jika perusahaan memiliki ratusan jenis biaya and cost drivernya, maka perusahaan akan memiliki ratusan tarif overhead. Untuk menyederhanakan perhitungan dan mengurangi jumlah tersebut, aktivitas yang dilaksanakan perusahaan dapat diringkas dan digabungkan dalam kelompok sesuai dengan homogenitasnya. Syarat homogenitasnya adalah a. Aktivitas tersebut secara logis berkaitan dan b. Aktivitas tersebut memiliki rasio konsumsi yang sama setiap produk. Perhatikan cara perhitungan pengelompokan biaya ke dalam homogeneous cost pool dan cara perhitungan tarif overhead pool. Langkah 2. Pembenahan BOP dan perhitungan kos produk. Pada tahap ini, biaya setiap kelompok dibebankan kepada produk. Hal ini dengan menggunakan tarif yang telah dihitung sebelumnya dan mengukur sumber daya aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap jenis produk.
Ukuran ini adalah kuantitas cost driver yang digunakan oleh setiap produk. Perhatikanlah kedua gambar berikut ini. Gambar kedua merupakan penjelasan langkah 1 dan langkah 2. Penentuan kos berbasis aktivitas. Dalam konsep ABC mencakup mengidentifikasi aktivitas, mengelompokkan aktivitas yang saling berhubungan dengan ke dalam sebuah grup, menghubungkan aktivitas dengan biaya dalam sebuah kelompok biaya yang sejenis, homogeneous cost pool. Selanjutnya cost driver untuk setiap pool digunakan untuk membebankan kelompok biaya cost pool tersebut kepada masing-masing produk, objek biaya. Pengelompokan aktivitas merupakan langkah yang penting. Berikut ini akan diuraikan secara rinci tentang langkah tersebut. Pengelompokan aktivitas ini mengurangi jumlah tarif BOP, menyederhanakan tugas penentuan kos, dan mengurangi kompleksitas model penentuan kos berbasis aktivitas secara keseluruhan. Untuk dapat digabungkan dalam sebuah kelompok harus memenuhi 2 kriteria, meliputi kriteria tingkat aktivitas, yaitu aktivitas tersebut dapat dilaksanakan pada tingkat kegiatan yang sama, dan kriteria driver, yaitu aktivitas menggunakan cost driver yang sama. Klasifikasi tingkat aktivitas. Tahap pertama dalam membentuk kelompok aktivitas adalah mengelompokkan aktivitas ke dalam salah satu dari 4 kategori aktivitas. Unit level activities adalah aktivitas yang dilaksanakan setiap menghasilkan sebuah produk. Batch level activities adalah aktivitas yang dilaksanakan setiap diproduksinya sekelompok batch produk. Product level sustaining activities adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung berbagai macam produk yang dihasilkan perusahaan. Facility level activities adalah aktivitas yang mendukung proses manufaktur umum yang dilakukan oleh pabrik. Klasifikasi driver. Dari keempat kelompok aktivitas tersebut, 3 di antaranya yaitu unit level, batch level, product level berisi aktivitas yang berhubungan dengan produk. Pembebanan biaya. Jika kelompok aktivitas homogen telah dibentuk, maka homogeneous cost pool dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya untuk setiap aktivitas yang tergabung dalam pool. Selanjutnya, biaya dibebankan kepada produk menggunakan cost driver yang dipilih secara cermat. Kelompok aktivitas keempat yaitu facility level, memiliki karakteristik khusus yang tidak sesuai dengan filosofi sistem ABC. Biaya ini diperlukan sebagai biaya periodik serta merupakan biaya tetap, yaitu biaya yang tidak disebabkan oleh berbagai macam cost driver sebagaimana pada 3 kelompok biaya lainnya. Perbandingan dengan penentuan kos konvensional. Dalam sistem konvensional, permintaan atau konsumsi overhead oleh setiap jenis produk hanya dijelaskan atas dasar unit base cost driver saja. Dengan demikian dalam sistem konvensional biaya dalam batch level, product level, dan facility level dikelompokkan sebagai biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah jika volume produksi berubah. Sistem biaya berbasis unit base cost system, mengalokasikan biaya tetap kepada masing-masing produk kemudian menambahkan biaya overhead variabel. Dari perspektif sistem ABC, biaya variabel ditelusur secara tepat masing-masing produk. Biaya yang berhubungan dengan unit base cost driver adalah biaya yang secara tradisional disebut dengan biaya
Alokasi overhead tetap menggunakan unit base cost driver tidak dapat secara akurat menggambarkan konsumsi aktivitas produk. Sistem ABC memperbaiki penentuan kos produk dengan cara mengakui bahwa biaya overhead tetap jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas selain volume produksi. Maka ada tambahan dua kelompok biaya non-unit base cost driver, yaitu batch level dan product level. Dengan memahami penyebab timbulnya sebuah biaya, maka biaya tersebut dapat ditelusur ke masing-masing produk secara akurat. Hubungan sebab akibat ini memudahkan manajer memperbaiki akurasi penentuan kos produk, sehingga akan meningkatkan secara signifikan kualitas pembuatan keputusan. Pemilihan cost driver. Untuk menentukan cost driver, paling tidak ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Biaya pengukuran dan 2. Derajat hubungan antara cost driver dan konsumsi overhead sesungguhnya. Biaya pengukuran. Dalam sistem ABC, perusahaan dapat menentukan dan memilih cost driver untuk menghitung tarif BOP. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memilih cost driver perusahaan menggunakan informasi yang telah tersedia. Informasi yang belum tersedia dalam sistem harus dihasilkan, dan upaya untuk menghasilkan informasi tersebut jelas akan menambah biaya. Penggunaan homogeneous cost pool memberikan kemudahan dalam memilih sebuah cost driver. Dengan cara demikian, pemilihan cost driver dapat menghemat atau meminimumkan biaya pengukuran. ABC dan perusahaan jasa. Meskipun konsep ABC yang diuraikan di atas lebih berfokus pada perusahaan manufaktur, konsep ABC dapat pula diterapkan pada perusahaan jasa. Semua perusahaan jasa memiliki aktivitas dan output yang membutuhkan aktivitas tersebut. Output untuk organisasi jasa tidak memiliki wujud fisik. Meskipun demikian tetap saja output tersebut harus didefinisikan sehingga dapat dihitung berapa kos yang melekat pada output tersebut. Berikut ini akan diberikan ilustrasi untuk salah satu organisasi jasa, yaitu sebuah rumah sakit. Umumnya yang menjadi produk sebuah rumah sakit adalah layanan rawat inap dan pengobatan. Dengan demikian, sebuah rumah sakit adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan multiproduk karena output yang dijual lebih dari satu jenis. Selama dalam rawat inap, seorang pasien akan mengkonsumsi berbagai macam jasa perawatan dan pengobatan. Apabila konsumsi jasa homogen, maka dapat ditetapkan kelompok produk. Sistem manufaktur J manfaat yang diberikan oleh sistem ABC juga dapat diperoleh oleh perusahaan yang menghasilkan produk tunggal dengan memanfaatkan sistem manufaktur just in time. Penerapan JIT akan mengubah daya telusur biaya, meningkatkan akurasi penentuan kos produk, menurunkan kebutuhan alokasi biaya tidak langsung, mengubah perilaku dan kepentingan relatif biaya tenaga kerja langsung, dan mempengaruhi sistem penentuan kos pesanan dan kos proses. Untuk lebih memahami konsep dan manfaat JIT, berikut ini akan diuraikan lebih rinci sekaligus membedakannya dengan sistem. Perbedaan antara sistem varying JIT dan tradisional. Perbedaan pokok antara sistem JIT dan sistem tradisional dapat diringkas sebagai berikut.